Hadirin para jamaah subuh dan kajian subuh yang berbahagia. Selanjutnya di dalam kitab tafsir ini dijelaskan tentang faidah ya. Tsumma bayyana faidatas shaum wa hikmatihi. Kemudian Al-Maraghi atau muallif hadat tafsir, pengarang kitab tafsir ini menjelaskan tentang faidah saum wa hikmatuh, tentang faidah dan hikmah puasa. Dari ayat yang akhir tadi la'allakum tattaqun, setidaknya kata Al-Maraghi ada beberapa hikmah. Wa i'dadus shaumi litaqwallah yadhharu min wujuhin katsirah. Jadi mempersiapkan puasa untuk bertakwa kepada Allah itu tampak dalam beberapa aspek ya. A'dhamuha sya'nan, dan yang paling besar adalah pertama, annahu yu'awwidu al-insan al-khasyah min rabbih fis sirri wal alan. Bahwa puasa itu membiasakan manusia, bahkan bukan hanya Islam ya, membiasakan manusia siapapun al-khasyah min rabbih, takut kepada Allah, al-khasyah min rabbih. Nah, yang menarik ini di dalam Al-Qur'an kata takut itu kan Arab ada dua, ada al-khasyah, ada al-khauf. Kalau yang al-khauf itu kan di surah Al-Quraisy ya, li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wal khauf. Itu takut. Tapi ada kalimat al-khasyah min rabbi, takut kepada Allah. Nah, dalam beberapa kajian disebutkan bahwa al-khasyah itu lebih cocok untuk takut kepada Allah. Al-khauf itu takut kepada sesama makhluk atau yang urusannya terkait dengan kehidupan di dunia. Seperti ayat yang tadi, at'amu min ju' wal khauf. Jadi Allah Allah itu mencukupkan dari lapar dan takut. Nah, takut dalam konteks ini lebih takut kepada kehidupan dunia, takut lapar, takut tidak merasa aman gitu ya. Maka kalimat wa at'amu min ju' wal khauf itu sebagai, kalau orang politisi mengatakan itu salah satu tugas dari pemimpin, bagaimana membuat rakyat itu at'amahum min ju' wal khauf, bisa mencukupkan dari lapar, dari ketakutan. Berarti bisa membuat sejahtera, bisa membuat aman dan sejahtera. Itu sebetulnya tugas pemimpin negara. Jadi ayat Al-Quraisy ya, li'ila fi quraisyin itu mengandung perintah kepada pemimpin untuk pertama mewujudkan kesejahteraan, tidak ada rakyat yang kelaparan gitu ya. Yang kedua menimbulkan rasa aman, tidak ada orang yang takut. Ya, khauf. Nah, jadi khauf sekali lagi takutnya pada sifat-sifat atau hal-hal yang bersifat duniawi. Sedangkan al-khasyah min rabbi, takut kepada Allah, adalah takut bahwa kalau kita jauh kepada Allah maka ya kita akan semakin lupa, akan semakin tidak tahu jati diri kita, sehingga kemudian kita semakin keluar dari jalan Allah dan akhirnya ya kita menjadi hamba yang sama sekali tidak berhubungan dengan Allah. Dan tentu saja ini merupakan satu hal yang sangat tidak diharapkan, karena tentu saja itu sangat bertentangan gitu ya dengan ajaran kita. Yang kedua, al-khasyah, takut kepada Allah itu adalah cara pendekatannya atau cara mengatasinya justru dengan mendekatkan diri kepada Allah, al-khasyah. Kalau khauf, takut kepada sesuatu, kita kan menghindari malah ya. Takut harimau pasti kita menghindari. Takut ada ular, kita berusaha menghindar. Tapi al-khasyah, takut justru kita harus mendekati kepada Allah. Itu bedanya ya, kata al-khasyah. Maka puasa itu yu'awwidu al-khasyah min rabbih. Puasa itu membiasakan kita untuk takut kepada Allah, baik secara asir maupun al-alan, ya, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Idh anna as-sha'ima la raqiba alaihi illa rabbuh. Karena orang yang berpuasa itu tidak ada yang mengawasi kecuali Tuhannya langsung.
Jadi puasa adalah satu-satunya ibadah yang langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taraka syahwah allati ta'rulahu min akli nafis wa syarab wa fakihah yani'ah wa zauja jamilah imtithalan li amri rabbih wa khudu'an li irsyadi dinihi muddata siyam syahron kamilan. Jadi kalau kita meninggalkan syahwat untuk makan, minum dan sebagainya, sesungguhnya adalah imtithalan li amri rabbih, sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khudu'an, dan ketundukan kita terhadap tuntunannya itu selama kita berpuasa 1 bulan penuh. Ya, itu. Nah, itu yang faidah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua nih, masih yang pertama, walima lisaumi min jalilil athar fi tahdhibin nafas ja'a fil hadis. Terkait dengan bahwa puasa itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mendidik, dalam mengasah jiwa kita, diterangkan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis yang paling sering dibacakan atau disampaikan ketika kita berpuasa ya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, berdasarkan iman, ihtisab dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni yang terdahulu. Jadi luar biasa ganjaran pada orang yang berpuasa, dosa-dosa kita 11 bulan sebelumnya itu akan diampuni dengan syarat puasa kita imanan wahtisaban. Bahkan disebutkan dosanya itu min shaghair dzunubah wa kabairiha, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi dosa kecil, dosa besar sama-sama diampuni kalau kita berpuasanya imanan wahtisaban. Idza taba minha qabla shaum, tapi juga dikasih syarat supaya kalau kita bertaubat sebelum berpuasa. Dan tentu taubatnya adalah ya taubat yang nasuha, yang taubat. Jadi kalau kita misalnya melakukan sebuah kesalahan, dosa, kita bertaubat, maka kalau taubat nasuha kita tidak boleh lagi melakukan hal itu ya. Kalau masih melakukan berarti taubatnya masih taubat sambal gitu ya, pedas tapi tetap dimakan. Gitu. Nah kalau taubatnya sudah taubat nasuha, maka insya Allah semua dosa mau besar maupun kecil akan diampuni. Wajah fil hadisil qudsi, dan diterangkan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya hadis biasa dengan hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu redaksinya Allah langsung. Disampaikan oleh Nabi, kullu amal ibni adama lahu illa as-saum. Jadi setiap perbuatan Bani Adam, artinya Ibnu Adam, artinya kita manusia, itu lahu, baginya, bagi setiap yang melakukan, bagi orang itu. Ya, jadi kita melakukan sesuatu ya untuk kita sendiri gitu. Illa as-saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka kata Allah puasa itu li, puasa itu untukku. Jadi puasa kata Allah itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Nah, ini satu-satunya ibadah dalam Islam yang langsung ya Allah berikan ganjarannya, wa ana ajzi bihi. Nah, ini karena tadi itu keterkaitan dengan bahwa puasa itu kalau kita tidak jujur bisa kita lakukan gitu. Ya, tadi itu pura-pura dan seterusnya ya. Tapi Allah Maha tahu, makanya Allah langsung menilai gitu. Jadi bukan manusia yang lain, bukan siapa-siapa, Allah langsung yang menilai. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, annahu yuksiru hiddatas syahwah wa yaj'alun nafsa musarrafah li syahwati ala hasbi syara'. Jadi dengan berpuasa yuksiru hiddatas syahwah, akan memecah ketajaman syahwat, artinya mengurangi ketajaman syahwat kita dengan berpuasa. Ya mungkin tadinya syahwatnya tinggi, ya syahwat itu dalam hal apapun ya, tidak mesti dalam konteks
hubungan lawan jenis, tapi ya syahwat itu dalam hal apapun, ya syahwat ekonomi, syahwat politik, syahwat segala macam, dengan puasa itu bisa direm, ya, bisa dipecah tajamannya. Wa yaj'al nafsa musarrafa li syahawati ala hasbi syara, dan dengan puasa syahwat kita itu diperlakukan hasba syara, sesuai dengan syariat. Jadi bukan berarti syahwatnya dihilangkan, tapi syahwat kita itu dengan puasa didorong untuk hanya dilakukan pada amalan-amalan yang sesuai dengan syariat. Jadi sekali lagi puasa itu mengerem syahwat, bukan menghapus. Kalau menghapus berarti kita tidak punya syahwat lagi, bahaya malah ya. Bukan menghapus tapi mengerem. Kama jaa fil hadis, salah satu keterangan dalam hadis tentang bagaimana menjaga syahwat dengan puasa. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Ini bagi yang belum menikah ya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kamu yang sudah mampu, ya tentu mampu dari berbagai segi ya, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu ya bisa menahan pandangan, bisa menjaga farj kita. Nah, ini keterangan yang setelahnya yang sesuai dengan puasa. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Maka bagi yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija. Ya, karena dengan berpuasa atau puasa itu memiliki wija, memiliki obat. Wal wija radul unsayain wa huwa kal khisa mudaifu lisyahwa az-zaujiyah. Nah, jadi puasa itu bisa memperlemah syahwat untuk berkeluarga. Jadi kalau yang belum mampu ya diharapkan berpuasa. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, annahu yu'awwidu asy-syafaqah war rahmah ad-da'iyatain ilal badli was shadaqah. Bahwa puasa itu membiasakan asy-syafaqah war rahmah. Syafaqah itu rasa sayang. Ya, war rahmah sama ya, rasa sayang. Ada iyatain ilal badli was shadaqah, di mana rasa sayang itu mendorong kita, ya mengundang kita untuk suka berbagi, bersedekah. Misalnya karena kita melihat bahwa di sekeliling kita ada orang yang tidak mampu, ada fakir, ada miskin, maka puasa mendorong kita untuk menyayangi mereka, memberikan sedekah atau sedekah, gitu ya. Fahuwa indama yaju yatadzakar man la yajidu qutan min ulaikal baisin. Karena dengan berpuasa ya indama yaju, ketika seseorang lapar, haus, ya, indama yaju yatadzakar man la yajidu qutan min ulaikal baisin. Maka orang kalau sedang lapar, dia akan ingat, ya, betapa ada orang-orang yang sehari-harinya itu la yajidu qutan, tidak menemukan makanan, tidak ada yang dimakan. Min ulaikal baisin, orang-orang yang fakir miskin. Jadi dengan puasa kita menjadi punya rasa tepo seliro ya, punya rasa tenggang rasa kepada orang-orang yang bukan karena puasa, tapi mereka setiap hari kesulitan bahkan untuk makan yang layak misalnya. Nah, disitulah kemudian muncul fayaraqqa qalbuhu lahum. Maka kemudian hati orang yang berpuasa itu menjadi tergetar, menjadi terenyuh gitu ya kepada mereka yang tidak dapat mendapatkan makanan sehari-harinya. Wa yushfiqu alaihim, dan kemudian menyayangi mereka. Wa fi dzalika takafulun lil ummah. Nah, dengan itu, dengan kebiasaan kita dengan puasa kita kemudian muncul rasa sayang kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu, maka muncullah takaful lil ummah, solidaritas di antara umat. Maka puasa sangat efektif ya untuk menimbulkan solidaritas di kalangan umat Islam. Takaful. Di takaful itu artinya bisa solidaritas, bisa juga kalau di di perbankan tuh ada takaful juga ya, takaful.
Wasyu'urun bil ukhuwah ad-diniyah, dan rasa persaudaraan ya sesama agama. Ukhuwah diniyah atau ukhuwah Islamiyah. Dengan puasa maka muncullah rasa ukhuwah. Itu hikmah yang ketiga ya. Hikmah yang keempat, anna fis saumi al-musawat bainal aghniya wal fuqara wal muluk was suqah. Jadi dalam puasa ada persamaan, ada al-musawat, equality, ada persamaan bainal aghniya wal fuqara, antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir, ya. Wal muluk was suqah, antara raja, artinya antara orang-orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Tidak ada bedanya. Dengan berpuasa semua orang sama. Ya. Al-musawat. Fi adai faridati diniyah wahidah. Dalam melaksanakan puasa. Tidak ada perbedaan, misalnya karena presiden puasanya lebih singkat misalnya. Karena raja puasanya hanya sampai asar. Ya. Nggak ada. Semuanya sama. Ya. Jadi baik raja, baik presiden maupun rakyat, anggota DPR, menteri, siapapun sama. Al-musawat, equality, semuanya sama. Kemudian al-hikmah al-khamisah, hikmah yang kelima, ta'widu al-ummah an-nizam fil ma'isyah. Ini nih, membiasakan puasa. Puasa itu membiasakan an-nizam. An-nizam kan aturan, artinya disiplin. Fil ma'isyah, dalam makanan. Nah ini Pak Abi, penting nih. An-nizam fil ma'isyah, disiplin dalam mengkonsumsi makanan. Fahum yuftiruna fi waqtin wahid, la yataqaddam wahid ala akhar. Jadi semua umat Islam mereka makan di waktu yang sama, iftar di waktu yang sama. Ya mungkin kalau dalam pengertian waktu iftarnya mungkin jamnya bisa berbeda-beda antara di Indonesia dengan di negara yang lain. Atau di Indonesia saja antara WIB dengan WIT kan beda 1 jaman ya. Kadang-kadang di Makassar tuh saya udah buka, kita masih jam 5 di sini. Tapi yang dimaksud fi waqtin wahid, sama-sama di waktu iftarnya. Dan ini menunjukkan bahwa puasa mengajarkan disiplin. Ya, disiplin dalam hal makanan pertama ya, al-ma'isyah, futur secara bersama-sama, la yataqaddam wa al-akhar, tidak ada yang mendahului ya, satu dengan yang lain. Artinya di waktu yang sama tidak ada yang mendahului, semuanya sama. Maka sebetulnya dengan berpuasa kita bukan berarti meninggalkan makanan, kita hanya mengatur waktu makan. Ya, yang tadinya pagi sekarang digeser ke maghrib, kemudian ke malam. Nah itu kalau konsisten dilakukan ya selama sebulan penuh untuk Ramadan, atau kalau yang di luar Ramadan ya puasa-puasa sunnah, kalau konsisten dilakukan dengan disiplin, ini manfaatnya, karena ini kita bicara makanan ya, kembali ke badan kita ya. Bahkan banyak non muslim yang untuk mewujudkan atau kesehatan, bahkan mengurangi berat ya, namanya diet itu ya, itu dengan berpuasa. Yang penting konsisten tadi itu. Kalau sekali puasa sekali enggak malah kurang bagus gitu ya. Jadi konsisten. Jadi ini cara gratis sebetulnya dari Allah agar umat Islam melakukan diet tuh puasa sebenarnya. Jadi sudah diajarkan oleh Allah melalui puasa. Jadi silahkan yang nanti setelah Ramadan ya lanjutkan dengan puasa sunnah minimal Senin dan Kamis. Kemudian hikmah yang keenam, annahu yufni al-mawad ar-rasiyah fil badan. Nah ini kitab tafsir ini memang termasuk kitab yang modern, karena dia memberikan bahasan-bahasan yang modern, bahwa puasa itu yufni al-mawad ar-rasibah fil badan. Jadi puasa itu yufni, afna, fana itu kan rusak ya, artinya merusak, artinya menghancurkan al-mawad ar-rasibah, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita.
Kalau kita ke dokter banyak tuh zat-zat yang ini nggak perlu, saya nggak hafal juga nama-namanya itu, mungkin kayak lemak atau kolesterol jahat itu kan. Kan ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Nah, yang kolesterol jahat ini al-mawad ar-rosibah fil badan. Jadi zat-zat yang rosibah itu kan gagal. Artinya zat-zat yang berpotensi merusak badan kita. Nah, dengan puasa zat-zat itu kemudian dihilangkan, dihancurkan gitu. Wala siyama fi ajsami al-mutrafin ulan niham qarilil amal. Nah, terutama terutama badan orang-orang al-mutrafin ulan niham qaril amal, orang yang berlebih-lebihan, banyak makan sedikit gerak. Banyak makan sedikit gerak. Makanya banyak, geraknya sedikit. Konsekuensinya badan membesar gitu ya. Orang mengkonsumsi banyak tapi geraknya sedikit. Nah, ini terutama nih kata tafsir ini. Terutama orang-orang yang kategorinya seperti itu, dengan puasa bisa dikurangi gitu ya, bisa dihilangkan zat-zatnya. Wa yujaffifu ar-rutubat ad-darrah. Bisa yujaffif artinya mengeringkan ar-rutubat ad-darrah, zat-zat cair yang berbahaya. Wa yutahhiru al-am'a minas samum. Dan puasa itu yutohir, mensucikan lambung. Ya, minas sumum itu lemak. Dari lemak-lemak yang gaji itu lemak ya. Gaji, kalau di sunat itu gaji, lemak. Ya. Allati tuhdisuha albitnah. Wa yudhibu asyaham alladhi huwa syadul khatar alal qalb. Juga dia akan mencairkan zat-zat yang berbahaya alal qalbi, pada jantung kita. Kolbun itu kadang-kadang diartikan hati, kadang-kadang diartikan jantung ya, kolbun. Kalau diartikan hati, kolbun itu karena sifatnya yuqallib, qallaba, qol itu berbalik-balik ya, qalb. Tapi kalau diartikan jantung karena kolbun itu artinya pusat. Pusat dari segala sesuatu, senternya. Kolbul apa itu berarti pusat. Nah, jantung adalah pusat. Waqad athara anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala sumu tasihhu. Maka hadisnya yang sangat populer adalah sumu tasihhu, berpuasalah maka niscaya kalian akan sehat.